Nah, memasuki acara selanjutnya yang sangat baru dari Ketua Prodi Yogyakarta kepada Dr. Irwan Rafiqur Rahman, spesialis ortopedi ginekologi, spesialis kedokteran kata-kata, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita akan mengikuti kuliah pakar yang kelima atau yang terakhir,
di mana kuliah pakar kali ini akan disampaikan oleh Divisi Opkin Sosial. Dan kuliah pakar kali ini mengambil tema atau topik tentang preconception care for preventing stunting. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk hadir dan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Ada Prof. Hakimi, kemudian ada Dr. Hasto, ada Dr. Deti, dan Dr. Sinta. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, pagi ini akan menjadi bekal, menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti yang kita tahu bahwa Kemenkes dalam hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI yang disampaikan pada Rakernas BKKBN tanggal 25 Januari, di mana Kemenkes menyampaikan bahwa prevalensi secara umum stunting di Indonesia turun di tahun 2021 dari 24% menjadi 21,6% di tahun 2022. Hal ini cukup mengembirakan meskipun target nasional masih cukup jauh, yaitu kurang dari 14%. Dan stunting sebetulnya tidak hanya berkutat atau membicarakan masalah tinggi badan yang kurang, ya, tetapi di balik itu stunting sangat menentukan tentang kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang penting adalah pencegahan penyakit kronis. Pemerintah sendiri telah menyampaikan strategi nasional untuk penurunan stunting. Ada 5 pilar. Mungkin nanti Dr. Hasto akan banyak bicara tentang hal ini. Dan saya pikir terima kasih ya sudah berkenan hadir, dan kepada para audiens kami ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh para pembicara pagi ini bisa sangat bermanfaat untuk kemudian kelak nanti. Mungkin ini sambutan sekilas dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai spesialis kedokteran material atas sambutannya. Baik, seperti yang beliau bilang, saat ini angka stunting di Indonesia sudah mulai turun, angka 21%, namun targetnya adalah kurang dari 14%. Berdasarkan kondisi ini, maka penting untuk kita berkontribusi dalam menekan angka kejadian stunting di Indonesia. Sesuai dengan tema kuliah pakar dan webinar series kita, yaitu Preconception Care sebagai upaya penurunan stunting di Indonesia untuk diikuti. Tanpa berpanjang lebar lagi, bahwa kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan atau membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Iman Tripual Indiantara, SPOG, yang melanjutkan pendidikan beliau di Indramayu, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis beliau di Universitas Negeri 11 Semarang. Saat ini, beliau merupakan KSF Oxgen di RSUD Pengembangan Senopati dan menjadi salah satu dosen pendidik PPDS 1 LKKMK UGM. Saat beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, POGI, dan merupakan anggota RCOG Associates. Beliau juga aktif mengikuti berbagai workshop, kongres, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan luar biasanya lagi, beliau telah menulis sebuah buku, yaitu Kehamilan Terencana untuk 9 Bulan Anti Galau. Mungkin bisa dibaca-baca atau lebih lanjut bisa ngobrol dengan beliau. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan kegiatan pada pagi hari ini kepada beliau. Kepada Dr. Tirta SPG, kami persilakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Dr. Melati. Selamat pagi Dr. Irwan, Prof. Hakimi yang saya hormati, Dr. Sinta, Dr. Deti yang akan menjadi pembicara, dan Dr. Hasto ya pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan kami juga mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu, dan salam Pogi Yogyakarta, bibit apik, bobotomoto, babaran selamat ya. Mudah-mudahan dengan jargon yang sudah dimiliki oleh Pogi Yogyakarta, kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada tidak hanya pasien-pasien kita ya, tapi semua masyarakat di tempat kita bertugas. Baik, untuk mempersingkat waktu tadi sudah disampaikan begitu banyak pembicara yang bisa kita tampilkan pada pagi hari ini.
Dan tentunya kita sebagai klinisi yang ada di lapangan, dimanapun kita bertugas, bisa mengambil sudut pandang yang berbeda dari para ahli yang akan eh, menampilkan atau mempresentasikan eh, semua yang berhubungan dengan apa yang bisa dilakukan ya untuk memperbaiki kondisi yang pada saat ini yang tentunya kita berfokus pada pagi hari ini adalah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Salah satunya dengan upaya prakonsepsi. Saya kira itu dari saya. Kita langsung saja untuk memulai untuk pembicara pada hari ini. Yang paling pertama, yang terhormat guru besar kita, Prof. Muhammad Hakimi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat selalu ya, Prof. Ya, Ya, alhamdulillah. kesempatan pertama untuk Prof. Hakimi, kami persilahkan. Ya, izin share screen. Ya. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana evidence-based medicine itu bisa membantu kita untuk mencari solusi dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Ini ada kebutuhan untuk memberikan informasi bagaimana menurunkan angka stunting yang tinggi di yurisdiksi kita. Kalau dulu kita akan mengandalkan pada pendapat ahli ya, pakar ya. Ya. Tetapi setelah perubahan paradigma praktek kedokteran menuju evidence-based medicine, maka sekarang kita dituntut untuk melihat bukti yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Ya. Ada 5 langkah IBM. Yang pertama, merubah kebutuhan informasi menjadi pertanyaan, kemudian mencari hasil-hasil penelitian yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terus hasil penelitian itu kita kaji secara kritis ya, valid atau tidak. Kalau valid, dampaknya apa dan apakah bisa kita terapkan dalam masalah yang sedang kita hadapi. Jadi untuk pagi ini pertanyaan klinisnya adalah jadi dengan memakai format PICO ya, patients atau problemnya itu adalah ibu-ibu hamil di populasi dengan sumber terbatas ya, kemudian intervensinya adalah pre-conception care ya, yaitu memberikan suplemen nutrisi paling tidak 3 bulan sebelum konsepsi ya, dibandingkan dengan pemberian suplemen yang sama tetapi dimulai pada akhir trimester pertama kehamilan ya, jadi lebih lambat ya. Dan pembanding kedua adalah tidak diberikan apa-apa sama sekali ya. Jadi pelayanan antenatal care yang rutin ya. Nah, untuk pagi ini outcome yang kita lihat secara khusus adalah kejadian stunting ya. Nanti pada waktu lahir dan kita lihat sampai 6 bulan ya. Bayi berusia 6 bulan. Jadi pertanyaannya bagaimana efek memberikan suplemen nutrisi untuk perempuan di populasi dengan sumber terbatas lebih dari 3 bulan sebelum konsepsi dibandingkan dengan suplemen yang sama yang diberikan pada akhir trimester pertama atau dibandingkan dengan yang tidak mendapat suplemen, jadi ya antenatal care yang biasa ya. Kemudian kita mencari hasil penelitian di Medline database. Di dalam Medline itu ada PubMed, ada clinical queries ya, yang ini sangat bermanfaat untuk klinisi karena sudah dirancang oleh pustakawan kedokteran. Kita akan mencari bukti tentang terapi, tentang prognosis, tentang diagnostic test atau tentang domain klinik yang lain ya. Jadi di sini kata kunci yang kita pakai adalah preconception care dan stunting, kemudian kategorinya adalah
terapi ya, dan skop pencarinya adalah luas karena kita khawatir bahwa belum banyak penelitian yang dilakukan. Kemudian ini hasilnya ada 28 ya. Kemudian kalau kita lihat satu persatu, kita lihat mana yang mungkin bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan klinis kita ya. Kita dapatkan satu artikel ya, ini adalah di Journal of Pediatrics tahun 2021. Jadi ini melihat pertumbuhan dari lahir sampai 6 bulan bayi-bayi dari ibu di dalam ini ya, uji klinik pre-conception maternal nutrition ya. Jadi kelihatannya ini persis seperti yang kita butuhkan. Jadi uji klinik ini adalah ditujukan untuk melihat membandingkan beberapa intervensi ya. Nanti kita lihat ada 3 lengan dalam uji klinik itu ya. Jadi yang diberikan adalah protein energy supplement. Maaf, ini yang diberikan itu lipid based micronutrient supplement ya. Jadi suplemen mikronutrien berbasis lipid ya. Dan ini dilakukan di Kongo, Guatemala, India, dan Pakistan. Negeri-negeri yang dengan keterbatasan sumber daya ya. Dan ada 3 lengan. Yang pertama itu mendapatkan itu sejumlah kecil suplemen nutrisi berbasis lipid ya. Ya, dan dimulai dari paling tidak 3 bulan sebelum konsepsi sampai melahirkan. Lengan kedua itu pemberian suplemen yang sama tapi diberikan akhir trimester 1, dan lengan ketiga itu tidak mendapatkan suplemen seperti yang di lengan 1 dan 2 ya. Jadi dengan ini berarti antenatal care yang biasa. Ya, ini kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk melihat apakah hasil penelitian itu valid ya. Kita jawab satu persatu. Jadi apakah alokasi perlakuannya dilakukan secara random ya. Jadi di situ dalam penelitian ini memang disebutkan bahwa ini randomisasinya dilakukan pada level individu ya. Ya, ini memang seperti yang kita inginkan. Ada 3 kelompok yang dibandingkan tadi. Kemudian apakah randomisasinya itu disembunyikan ya, di situ tidak ada informasi sehingga kita tidak tahu. Berikutnya apakah ini membandingkan secara adil, fair ya, artinya 3 kelompok itu mirip satu sama lain ya ketika start gitu ya. Dan kita lihat di tabel yang membandingkan baseline karakteristik, ketiga kelompok itu mempunyai ciri-ciri yang sama. Terus apakah follow up-nya lengkap dan cukup lama? Nah, ini sebenarnya kalau follow up yang kita inginkan adalah sampai balita ya, tapi itu sangat panjang, tidak mungkin nanti terlalu banyak variabel-variabel pengganggu yang akan berpengaruh dalam jangka waktu yang lama itu ya, sehingga di sini kita batasi melihat dampaknya sampai usia 6 bulan ya. Dan follow up-nya cukup lengkap, 90% itu 94% itu bisa diikuti ya. Berarti yang dropout hanya 6%. Kemudian apa dilakukan intention to treat analysis, ini juga tidak disebutkan. Apa dilakukan blinding, ini tidak disebutkan juga, sehingga ada kemungkinan bahwa nanti perlakuan ketiga kelompok itu bisa tidak sama ya. Kecuali intervensi yang diteliti, perlakuan lainnya itu bisa tidak sama karena tidak ada blinding. Jadi kalau kita secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kelemahan dalam penelitian ini, tetapi karena
penelitiannya itu adalah randomized control trial dan sampelnya besar, maka kita merasa bahwa bukti ini masih bisa dipakai, ya. Artinya masih valid gitu. Sehingga kemudian kita lihat hasilnya itu apa, berapa besar efek dari perlakuannya dan bagaimana presisinya. Jadi masuk presisi itu adalah confidence intervalnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini selama 6 bulan, angka kejadian stunting kita lihat bahwa untuk kelompok yang pre-conception care yang biru, ya, lengan satu dibanding dengan yang eh, apa suplemennya mulai lebih eh, di akhir trimester pertama, ya. Jadi yang warna merah lengan 2 itu hampir tidak berbeda, ya. Tapi kedua-duanya itu jauh lebih rendah, eh, ya lebih rendah dibanding kelompok yang tidak mendapatkan eh, suplemen mikronutrien. Ya. Jadi kita lihat secara visual itu bisa kita lihat kecenderungan seperti itu, ya. Ya, jadi kemudian eh, ap- apa peluang untuk terjadinya stunting itu hanya berubah em, sedikit, ya, di antara lahir dengan 3 bulan untuk em, jadi yang kita lihat kembali. Jadi ini perubahannya sedikit dari 1 ke 3 bulan, tapi dari 3 ke 6 bulan itu kejadian stunting meningkat dengan signifikan. Terus adjusted relative risk untuk stunting itu secara keseluruhan itu adalah apa 0,76 dan 0,77, ya. Berarti apa suplemen itu bisa mengurangi sekitar 25% ya kejadian stunting. Dan ini saya kira 25% secara klinis bermakna, ya. Dan ini secara statistik juga bermakna karena confidence intervalnya tidak melewati 1. Berikutnya, jadi kita lihat tadi dalam usia 6 bulan persentase bayi yang stunted itu 22,9% untuk yang mendapat preconception care, 25,2% untuk yang mendapatkan suplemen yang lambat, jadi akhir trimester pertama, dan 30,7% pada yang tidak mendapatkan suplemen, ya. Dan kalau kita lihat besaran yang namanya number needed to treat untuk lengan yang pertama itu adalah sebesar 12,5, 12,8. Ini interpretasinya adalah perlu diberikan suplemen preconception suplemen pada 13 pasien untuk mendapatkan tambahan 1 bayi yang bisa dicegah menjadi stunting, ya. Jadi ini relatif efeknya besar, ya. Jadi kita hanya perlu memberi preconception care itu pada 13, kita akan bisa mencegah 1 tambahan yang menderita stunting. Ya, untuk yang mulainya lebih lambat, akhir trimester pertama, ini efeknya lebih lemah, ya, karena number needed to treat-nya itu 18,28. Sehingga dibutuhkan 19 pasien untuk diberi suplemen mulai dari akhir semester pertama untuk mendapatkan tambahan 1 anak stunting yang bisa dicegah. Ternyata berbeda dengan stunting, maka tidak ada perbedaan statistik dalam risiko longitudinal untuk wasting. Sehingga kemudian kita ingin ini membahas apakah bukti itu bisa kita pakai, ya. Bukti itu bisa kita pakai kalau pasien yang diteliti itu sama dengan populasi pasien kita, ya. Jadi disebutkan bahwa itu di negara-negara yang mirip dengan di Indonesia, ya, dengan keterbatasan sumber-sumber, berarti mungkin bisa hasil itu bisa kita pakai. Apakah terapinya visible di tempat kita? Saya kira bisa dilakukan, ya.
Dan kemudian apakah manfaat dan mudarat dari pasien kita terhadap intervensi tersebut. Em, Ya, kalau pasien kita itu berisiko lebih besar untuk stunting, maka mungkin manfaatnya juga akan lebih besar. Kemudian kita perlu mempertimbangkan juga nilai dan harapan dari pasiennya ya. Saya kira semua ibu hamil itu mengharapkan bahwa anaknya itu tidak akan menderita stunting. Jadi buktinya menunjukkan bahwa suplementasi itu efektif mencegah stunting sampai sampai bayi berusia 6 bulan. Tapi kalau apakah dampaknya itu akan sama kalau sampai anak balita, itu saya kira perlu hati-hati ya, karena lama waktu dari 6 bulan sampai 5 tahun itu waktunya panjang, kemungkinan banyak faktor-faktor lain yang akan berpengaruh ya, dan faktor-faktor itu bisa menyebabkan bias ya, atau merubah efek dari pelakuannya. Dan apakah bukti ini dari apa evidence based medicine, apakah itu kemudian bisa diangkat menjadi satu kebijakan, yaitu masih perlu penelitian lebih lanjut, terutama analisis ekonomi ya, apakah hasil yang kita dapat itu sesuai dengan biaya yang akan kita keluarkan. Mungkin juga perlu analisis dari aspek etika dan legal. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Hakimi yang melihat dari waktu yang saya set sangat pas ya 15 menit. Terima kasih sekali Prof. atas paparan materinya. Baik, kita tahan dulu kalau misalnya ada sejawat yang ingin bertanya. Baik, untuk pembicara berikut kami undang Dr. Deti. Dr. Deti, kami persilahkan. Nah, CV beliau adalah sekarang sebagai dengan kesibukannya banyak selain sebagai pembimbing kita semuanya di FKK UGM bagian Sarjito, beliau juga adalah ketua dari Kokrin cabang Indonesia sampai saat ini dan berbagai macam pengalaman baik dalam mengajar maupun memberikan eh, presentasi nasional maupun internasional sudah beliau banyak berperan di sana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Deti Siti Nuryati, MPH, PhD, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis kedokteran fitomaternal untuk mempresentasikan waktu. Kami persilahkan 15 menit dari sekarang ya, Dok. Nggih. Matur nuwun Dokter Tritia. Terima kasih juga kepada POGI dan Departemen Obstetrik dan Ginekologi FKKM KUGM Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama berdiskusi ya. Tadi Prof. Hakimi sudah menyampaikan banyak hal yang mungkin memang bisa kita mulai melakukan intervensi ya sejak masa prakonsepsi. Mungkin ada sedikit kesamaan, redundant tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa saling menguatkan. Matur nuwun Prof. Hakimi sudah menginisiasi dengan menyampaikan case skenario dan juga pemecahan masalahnya. Saya mohon izin untuk mematikan video saya karena ini saya di parkiran menggunakan HP. Takutnya sinyalnya nanti tidak terlalu kuat selama saya melakukan eh, presentasi. Nggih, nuwun sewu.
Apa sudah tampak slide saya? Sudah ya? Belum, dokter? Eh, belum kelihatan? Belum, dok. Sebentar, saya coba lihat lagi. Sudah sekarang? Sudah, dok. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, saya kebagian untuk membicarakan mengenai nutrisi yang bisa kita eh, lihat ya atau kita intervensi pada masa prakonsepsi dan hubungannya dengan stunting. Jadi memang kita sudah tahu ini saya kira slide yang sudah sering saya sampaikan. Memang 50% dari ibu hamil kita itu sejak awal kehamilan sudah tidak baik kondisinya. Bahkan kalau kita lihat angka anemia ini masih sangat tinggi baik pada remaja putri maupun pada ibu-ibu usia subur ya. Termasuk juga kondisi-kondisi kesehatan lainnya. Mungkin juga kita bisa lihat bahwa banyak kematian ibu dan juga morbiditas ibu di Indonesia ini masih berkisar pada penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah ya, bisa kita cegah dan juga bisa kita eh, atasi ya sebelum dia menghadapi suatu kehamilan ya. Ini kita lihat di sini sebagian besar adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolic syndrome ya, yang banyak juga dikaitkan dengan nutrisi. Nah, saya kira kita semua sudah tahu bahwa sekarang ini segala sesuatunya kita modelnya ada pendekatan siklus kehidupan ya. Dan dari penyakit-penyakit yang tadi saya sampaikan, memang ternyata eh, apa namanya bisa kita cegah gitu ya, bisa kita cegah sejak masa prakonsepsi. Karena kalau sudah ada faktor risiko di masa prakonsepsi yang kemudian tidak dapat kita atasi, ini risiko ini akan terus bertambah gitu ya, bertambah 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 seiring dengan usia sehingga nanti pada saat usia lanjut ini risikonya akan semakin meningkat untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang non-communicable disease. Nah, kesehatan prakonsepsi ini masuk pada teori life course ya, di mana ini menganut pada hipotesis fetal origin ya, yang menekankan pentingnya nutrisi sepanjang siklus kehidupan ibu dan anak ya. Jadi sudah banyak evidence yang menunjukkan hubungan antara paparan yang buruk saat awal kehidupan sampai kerentanan terhadap penyakit kronis di kemudian hari. Dan nutrisi ini merupakan faktor lingkungan intrauterin yang utama ya yang bisa mengubah ekspresi genom janin ya sehingga mempunyai konsekuensi sepanjang kehidupannya termasuk di sini stunting. Angka stunting sendiri di Indonesia sebenarnya sudah berkurang ya. Artinya kalau kita lihat di mungkin 20 tahun yang lalu itu sekitar di atas 30%, sekarang itu sudah sampai dengan 24%. Tetapi memang target kita masih harus di bawah 20% sampai dengan tahun 2024 ini. Ya mudah-mudahan bisa tercapai ya. Nah, definisi prakonsepsi ini juga harusnya tidak terlalu sempit ya. Apa namanya? Jangan hanya waktu saat mulai memiliki niat untuk hamil sampai terjadi konsepsi. Kenapa? Karena seringkali kalau kita lihat banyak sekali ibu datang itu bahkan dia tidak tahu kalau dia sudah hamil gitu ya. Jadi banyak sekali kehamilan yang memang tidak direncanakan ya. Sehingga kalau kita apa namanya memikirkan bahwa masa prakonsepsi itu saat ibu berniat hamil, ini bisa saja persiapan nutrisi menjadi terabaikan. Nah, faktor-faktor nutrisi prakonsepsi ini bisa kita bagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah defisiensi mikronutrien ya, yang sudah terbukti itu banyak ya seperti asam folat, kemudian iron, zinc, kalsium, vitamin A ya, kemudian status nutrisi ibu ya, kemudian juga faktor-faktor lingkungan ya. Nah,
Kalau kita lihat dari iron dulu ya, ini saya kira sudah sangat jelas ya bahwa ibu yang tidak memiliki iron stores yang cukup ya ini tentunya nanti akan berdampak pada janinnya pada saat dia hamil ya. Karena kemudian apa namanya hantaran oksigennya juga berkurang sehingga pertumbuhannya otomatis berkurang ya. Nah, dengan janin-janin yang kemudian lahir dengan low birth weight tentunya ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya eh, stunting ya. Juga dengan defisiensi iron ini fungsi dari plasenta juga akan tidak bagus ya, bisa menyebabkan iron defisiensi pada janin ya. Kemudian ada gangguan regulasi pertumbuhan hormon pertumbuhannya ya sampai dengan berisiko pada fungsi imunitasnya ya. Nah, demikian juga dengan asam folat ya. Saya kira ini sudah sangat dimengerti ya bagaimana asam folat itu sangat dibutuhkan dalam DNA sintesis dan juga pembelahan sel ya. Dan ini adanya defisiensi asam folat bisa menyebabkan adanya gangguan pada regulasi epigenetik ya, disfunction plasenta, kemudian gangguan pada sintesis protein yang semuanya ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dari janin ya. Dan asam folat ini juga ada hubungannya kuat dengan terjadinya maternal anemia ya. Oleh karenanya intervensi untuk memberantas anemia itu selalu memberikan iron dan juga asam folat. Vitamin A bagaimana kerjanya ya saya kira ini juga sudah jelas ya selain dia imun sistem ya juga ada diferensiasi sel juga membutuhkan vitamin A termasuk juga regulasi epigenetik ya yang sangat mempengaruhi growth related hormone genes ya terus kemudian juga pertumbuhan yang semua ini bisa menyebabkan stunting arahnya ya. Termasuk di sini adalah pertumbuhan tulang, kemudian apa neurodevelopment impairment itu juga bisa disebabkan oleh karena defisiensi vitamin A. Ya, jadi kalau kita lihat ini mekanismenya hampir semua sama ya, bagaimana dia mempengaruhi pertumbuhan janin ya. Oleh karenanya prakonsepsi ini sangat penting. Zinc juga demikian ya, dia mempengaruhi dari sintesis DNA, pembelahan sel ya, kemudian sintesis protein sampai dengan placental insufficiency ya. Jadi nanti ujung-ujungnya itu biasanya kita arahnya ke low birth weight atau preterm birth ya yang merupakan faktor antara yang menyebabkan terjadinya stunting ya. Demikian juga dengan kalsium ya. Ini sama, hampir semua kerjanya sama akhirnya ya. Nah, mengenai prakonsepsi maternal nutrition status ini sudah ada banyak penelitian tadi juga disampaikan oleh Prof. Hakimi ya kalau nggak salah. Jadi kalau ibu itu tingginya di bawah 150 cm ya ini beberapa hal ini juga genetik gitu ya diturunkan gitu ke tinggi badan itu kemungkinan terjadinya stunting ya di 2 tahun itu naik sampai dengan 85%. Kemudian kalau berat ibu sebelum hamil itu di bawah 43 itu naik menjadi 35%. Nah, yang menarik ini kalau untuk BMI karena ternyata kalau kita cut off pointnya 18,5 ya CID derajat 1 itu tidak signifikan. Tetapi kalau BMI-nya kemudian apa nama cut off point-nya 18 atau 17,5 itu menjadi terjadi peningkatan kemungkinan stunting ya sekitar 31 sampai 39% dan ini signifikan. Nah, bagaimana apa namanya nutrisi dan juga status gizi ibu ya dan mempengaruhi terjadinya stunting ya. Kita bisa lihat di sini dari mulai apa namanya terjadinya pembuahan ya.
bagaimana embrio merespons lingkungan dari ibunya, ya, dari ibunya. Jadi bukan hanya setelah jadi bayi gitu ya, bahkan potensial oocyte pun akan terganggu dengan adanya status gizi atau defisiensi makronutrien yang ada ya. Ini bisa menyebabkan epigenetic modification ya, kemudian adanya gangguan pada signaling intraseluler ya, kemudian stres metabolik ya, apoptosis, dan juga gangguan pada diferensiasi dan juga proliferasi dari sel. Nah, tentunya ini mempengaruhi pertumbuhan janin ya, di mana ada masa terjadinya developmental plasticity ya, adanya perubahan expression ya oleh karena adanya modifikasi epigenetik tadi ya, kemudian gangguan pada pertumbuhan janin ya, kemudian gangguan pada neuroendocrine axis sehingga menyebabkan eh, berat badan yang kurang ya, yang kita akhirnya tahu bahwa ini memiliki long term consequences ya. Salah satunya adalah stunting ya, kemudian gangguan pertumbuhan neurodevelopment, obesitas dan penyakit-penyakit kardiovaskuler atau non-communicable disease tadi. Nah, gambar ini juga sering saya sampaikan karena ini sangat mudah untuk mengilustrasikan ya bahwa eh, banyak penyakit-penyakit ini sebenarnya diturunkan ya. Jadi tetapi dengan mengubah gitu ya, dengan mengubah lifestyle ya sejak masa prakonsepsi dan juga selama kehamilan itu dapat mengurangi risiko dia terkena penyakit-penyakit tersebut walaupun sudah ada genetic predisposition ya. Ini hanya sebagai contoh ya, dengan mengatur waktu makan dan juga mengatur waktu untuk berolahraga, itu kemungkinan untuk mendapatkan cardiometabolic disease itu dapat kita turunkan ya, sehingga intervensi gaya hidup selama masa prakonsepsi ya itu perlu kita apa namanya, tingkatkan untuk menurunkan risiko obesitas, resistensi insulin pada ibu maupun pada anaknya ya. Nah, kenapa Dokter kita Deti, ya? waktunya tinggal 2 menit. Oh iya, boleh ya. Setinggal beberapa waktu ini lagi. Saya ingin menunjukkan ya bahwa intervensi itu sudah banyak ya. Jadi kalau dari WHO sejak 2012 itu memang lebih ditekankan pada bagaimana kita melakukan screening anemia, kemudian suplementasi iron dan asam folat ya, kemudian monitoring nutritional status tadi dari berat badan, kenaikan berat badan ya, kemudian screening untuk diabetes ya, karena ini juga akan mempengaruhi, termasuk salt iodization ya, apa namanya, pemberian yodium pada garam. Nah, WHO sendiri sudah menetapkan ya berbasis dari beberapa penelitian yang menunjukkan yang paling bermakna itu kalau kita lihat memang dua dua hal ini ya. Jadi kalau dari berbagai macam literatur yang ada yang langsung bisa menyebabkan atau berdampak besar dalam menurunkan angka stunting ini dari folic acid dan iron folic acid, walaupun masih membutuhkan berbagai macam penelitian ya. Dan satu hal lagi bahwa ternyata intervensi yang kita lakukan yaitu harusnya berkesinambungan. Artinya bagaimana pada masa prakonsepsi dengan berbagai macam faktor risiko tadi, status apa status nutrisinya, kemudian makronutrien defisiensinya, kemudian apakah kehamilan itu direncanakan atau tidak ya. Kemudian intervensi harus dilanjutkan selama kehamilan ya, dan juga pada masa persalinan itu betul-betul dapat meningkatkan kualitas generasi berikutnya. Ya, ini skema yang sudah disampaikan sejak 5 tahun yang lalu oleh Stevenson dan kawan-kawan, tetapi masih sangat relevan untuk kita kerjakan ya. Kemudian ada suatu penelitian ya di 2022
ini pada 13.500 ibu ya. Kemudian dia lihat apa namanya, apakah ada perbedaan pada ibu-ibu yang dilakukan intervensi hanya pada masa prakonsepsi ya, kemudian prakonsepsi dengan kehamilan dan juga prakonsepsi, kehamilan dan postnatal ya. Dan kita bisa lihat di sini kalau hanya prakonsepsi saja ini dampaknya tidak terlalu berarti gitu ya, tidak bermakna secara statistik ya. Tetapi kalau kita lihat di sini yang kedua, grafik kedua, ini kalau masa kehamilan hanya dan juga masa postpartum atau postnatal, early postnatal, ini ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan kalau dikerjakan secara signifikan sejak masa prakonsepsi, setelah kehamilan dan juga pada masa awal postnatal. Nah, ini intervensi yang dilakukan adalah memberikan apa namanya, iron dan asam folat, kemudian MMN, kemudian tambahan nutrisi yaitu baik itu telur atau susu ya, kemudian juga ditambah psychosocial support dan juga water sanitation hygiene ya. Jadi inilah yang apa namanya menjadi dasar kita bahwa memang pemberian ya atau intervensi nutrisi itu tidak bisa berhenti pada satu titik saja ya. Dan juga saya kira memang bahwa eh, pendampingan ini akan lebih bagus ya kalau kita kerjakan sejak sebelum hamil sehingga kita dapat menekan angka kejadian stunting dengan cepat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Titia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Deti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Deti atas presentasi yang luar biasa. Kita sudah melihat ya hubungan benang merahnya tadi mengenai prakonsepsi untuk upaya kita untuk menurunkan angka stunting yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Iwan, Dr. Deti, Prof. Hakimi juga ya bahwa semua usaha-usaha prakonsepsi kalau bisa dilaksanakan sudah berbasis bukti dan menunjukkan hasil yang akan cukup baik. Tentunya tidak hanya didukung pada saat masa prakonsepsi ya dengan perbaikan nutrisi, tetapi pada masa kehamilan bahkan nantinya pada saat setelah dilahirkan. Jadi ada eh, keberlangsungan, keterusan yang harus dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi dan mencegah stunting pada anak-anak kita. Baik, terima kasih untuk pembicara yang kedua, Dr. Deti. Kita akan lanjutkan untuk pembicara ketiga. Tolong dibantu rekan-rekan lain untuk CV dari Dr. Sita. Baik, Dr. Sinta Prawitasari, SPOG, subspesialis obstetrik ginekologi sosial, Magister Kesehatan, menyelesaikan pendidikan di FKK MKUGM tahun 98, kemudian S2 Ilmu Kedokteran Tropis tahun 2002, spesialis Departemen Obstetrik Ginekologi tahun 2007, subspesialis Kolegium Obstetrik Ginekologi Sosial 2011, dan S3 Prodi Doktor FKK MKUGM tahun 2021. Dengan riwayat pekerjaan hingga saat ini, selain jadi dosen, beliau adalah editor Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia, reviewer Jurnal Kesehatan Reproduksi, Sekretaris Komisi Etik FKK MKUGM, dan Ketua Prodi Spesialis Obgyn FKK MKUGM dengan organisasi profesi yang ditekuni pada saat ini adalah IDI dan POGI Cabang Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Dr. Sinta Prawitasari. Silakan, Dok.
prekoncepsi ini sebagai upaya mencegah stunting. Tadi Prof. Hakimi sudah menyampaikan tentang evidence-based medicine mengenai pencegahan stunting pada masa prekonsepsi, dan Dr. Deti juga sudah menyampaikan tentang nutrisi yang penting untuk pada masa, terutama pada masa prekonsepsi tentu saja, dan juga tidak lupa pada masa ini ya antenatal untuk mencegah stunting. Nah, mungkin saya lebih membahas mengenai sebenarnya apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan pada masa sebelum hamil ini, atau mungkin ya sebenarnya sudah diawali oleh Kementerian Kesehatan ada suatu program untuk asuhan masa sebelum hamil ini. Ya, mungkin slide berikutnya. Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai prevalensi stunting di tingkat global dan juga nasional, dan dampak stunting itu bagi negara. Sebenarnya tidak hanya bagi negara ya, tapi pada masyarakat pada umumnya. Kemudian masa yang efektif dalam siklus kehidupan, tadi Dr. Deti sudah menyampaikan tentang siklus kehidupan ya, untuk mencegah stunting. Jadi mungkin para dokter, calon dokter umum dan juga calon SPOG ini harus tahu program pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki generasi muda Indonesia, karena kita nanti di tahun 2045 kalau nggak salah ya harus generasi emas itu ya, generasi emas Indonesia itu harus tercapai. Nah, itu kita ada masa-masa yang efektif yang secara evidence based itu sudah terbukti bermanfaat untuk mencegah stunting. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan pada masa sebelum hamil ini yang nanti masuk ke dalam asuhan untuk mencegah stunting, dan apa yang dilakukan Kemenkes. Ya, mungkin prevalensi stunting di tingkat global dan nasional. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi prevalensi di tingkat global sebenarnya stunting itu sekitar 24%. Artinya dari 100 anak itu ada 24 yang mengalami stunting, dan prevalensi ini menurut data global juga ya, itu ternyata memang paling banyak itu di Papua New Guinea dan di Timor Leste, itu sekitar 50%-nya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tadi kalau data yang saya dapatkan adalah 24,4%, tetapi tadi Dr. Irwan sudah menyebutkan bahwa prevalensinya itu sekitar 21%, jadi sudah turun. Tetapi memang targetnya memang harus kurang dari 14%. Nah, ini harapannya memang bisa tercapai di tahun ini, tetapi mungkin kita perlu upaya yang lebih. Ya, slide berikutnya. Nah, dampak stunting itu apa sih? Kenapa kita pemerintah itu sangat mementingkan pencegahan stunting ini? Karena ternyata ya tadi ada hubungannya sama generasi emas Indonesia. Karena ternyata anak yang stunting itu nanti akan lebih tidak pinter, ya, lebih tidak cerdas dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Kemudian juga secara karena ada gangguan metabolisme juga ya pada anak stunting, nanti dia pada saat dewasa itu lebih berisiko terkena penyakit metabolik, misalnya diabetes, kemudian juga obesitas, kemudian penyakit kardiovaskular lainnya seperti stroke, dan juga penyakit tidak menular lainnya. Contohnya adalah kanker. Jadi kanker di Indonesia ini kalau memang masih tinggi ya salah satunya memang karena masalah status gizi juga. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah tadi fase yang efektif untuk mencegah stunting berdasarkan siklus kehidupan. Ternyata kita bisa mencegah stunting itu pada fase prekonsepsi, jadi pada saat ibu itu belum hamil. Nah, kalau kita bicara fase prekonsepsi itu berarti kita nggak hanya mementingkan catin ya, tetapi juga ibu-ibu yang akan hamil lagi. Jadi nggak terbatas hanya pada catin. Kemudian pada fase prenatal, maksudnya fase prenatal itu adalah masa antenatal pada saat ibu itu sudah hamil. Kemudian nanti masih ada tahap untuk memperbaiki lagi itu di fase anak itu usia 6 sampai 24 bulan. Tetapi kalau sudah lewat dari itu berarti kita sudah kehilangan momen
kehilangan momen ya untuk mencapai generasi emas Indonesia tadi. Ya, slide berikutnya. Ya, oke, mungkin ya ini ya slide berikutnya ya. Oke, maaf. Ya, jadi kalau kita bicara fase prekonsepsi, itu apa sih, kenapa fase prekonsepsi itu begitu pentingnya? Tadi Dokter Deti sudah menyampaikan tentang ternyata status nutrisi ibu sebelum hamil itu sangat penting, sehingga pada saat dia masuk pada pada masa kehamilan, maka dia akan lebih bisa ini ya mempersiapkan kehamilan, kondisi kehamilannya, kemudian janin itu tumbuh juga lebih baik. Kalau dia memang sudah memperbaiki status nutrisi itu pada masa sebelum hamil. Ya, jadi kalau tadi juga Prof. Hakimi, kalau Anda ingat tadi ya, Prof. Hakimi menyampaikan tentang suatu penelitian yang membandingkan antara memberikan ini nutrisi itu pada masa prekonsepsi, kemudian pada masa akhir trimester ketiga dan tidak memberikan nutrisi secara khusus ya, perhatian nutrisi secara khusus. Ternyata memang yang mendapatkan nutrisi prekonsepsi dan yang mendapatkan nutrisi pada awal kehamilan itu sama-sama kejadian stuntingnya itu lebih rendah. Nah, itu kenapa kita sangat perlu memperhatikan status nutrisi ibu sebelum hamil. Sebelum hamil ini berarti termasuk pada masa remaja. Ya, masa remaja, karena sebenarnya SPOG itu enggak hanya ibu hamil ya, tetapi kalau kita ginekologi ya. Ginekologi itu kan juga mencakup remaja-remaja, bagaimana kita mempersiapkan agar dia menjadi calon ibu yang baik. Ya, kemudian kenapa juga pada masa prekonsepsi ini penting, karena disitulah kita bisa mendiagnosis infeksi itu lebih awal, misalnya HIV, malaria, itu karena nanti HIV dan malaria itu termasuk yang menyebabkan terjadinya janin tumbuh lambat. Kemudian juga kita perlu mencegah kehamilan remaja. Anak remaja yang masih tumbuh, kemudian dia hamil, maka jelas risiko untuk mendapatkan anak yang kemudian berat badan lahir rendah dan nanti kemudian tumbuh menjadi anak yang stunting pasti lebih besar. Ya, slide berikutnya. Kemudian juga pada masa prekonsepsi ini kita harus mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat. Kira-kira menggunakan apa? Mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat. Menggunakan? KB, keluarga berencana. Ya, oke. Kemudian untuk pada saat masa prekonsepsi ini kita juga harus bisa mendeteksi adanya hipertensi. Ini terutama pada ibu-ibu yang memang resiko tinggi kalau nanti kemudian hamil, sehingga harus dideteksi sebelum hamil. Kemudian juga ada deteksi faktor genetik terkait stunting. Apa faktor genetik yang terkait stunting yang sangat ini ya, hubungannya itu sangat kuat. Tadi Dokter Deti sudah menyampaikan di salah satu slide beliau. Apa? Tinggi badan ibu, ya, tinggi badan ibu itu ternyata paling paling kuat hubungannya dengan stunting. Ya, slide berikutnya. Ya, tinggi badan ibu itu sangat erat kaitannya dengan stunting. Kemudian juga tinggi badan ibu itu sebenarnya merupakan indikator penting juga untuk merefleksikan gabungan antara ada faktor genetik, faktor nutrisi dan lingkungan di mana ibu itu tumbuh pada masa anak-anak. Ya, sehingga memang nutrisi nanti kemudian kita melihat bahwa nutrisi di 1000 hari pertama itu sangat esensial untuk pertumbuhan anak. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah cara Anda secara gampang menjelaskan tentang nutrisi pada masa prekonsepsi. Kita tahu ada isi piringku, ya. Isi piringku itu ternyata kita karbohidrat itu hanya sekitar mungkin sepertiga ya, sepertiga dari kebutuhan piring kita. Kemudian yang harus lebih banyak itu adalah sayur, buah, kemudian lauk pauknya. Itu yang lebih banyak. Ya. Ya, slide berikutnya.
Ya, kemudian tadi kan ada 3 fase. Ada fase prekonsepsi, kemudian ada fase prenatal. Tadi Dokter Deti sudah banyak menyampaikan di fase prenatal ini kita harus melakukan edukasi apa ya, terutama pada calon-calon SPOG ini dan juga dokter umum. Kita harus mengedukasi tentang pentingnya tadi mikronutrien. Ada asam folat. Tadi Dokter Deti menyampaikan tentang resiko folic stunting ya, defisiensi folic stunting. Kemudian ada zinc, ada kalsium. Tadi Dokter Deti sudah menyampaikan. Kemudian juga nutrisi lainnya, tetapi memang yang penting itu adalah asam folat dan zat besi. Ya. Slide berikutnya. Ya, memang tadi ya 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu antara masa konsepsi sampai bayi itu usia 2 tahun. Aku udah taruh dia di lantai, Sa. Supaya dia ini apa, jalan sendiri. Ya. Ya, slide berikutnya. Taruh di lantai, Sa. Kalau dia di lantai, Nah, slide berikutnya. Ya. Ya, ini adalah risiko yang terjadi pada masa prenatal kalau seorang ibu itu nutrisinya kurang. Ternyata kalau kita pada saat hamil itu nutrisinya tidak baik, nanti anak kita berisiko lebih berisiko terjadi penyakit tidak menular pada masa dewasa. Jadi anak kita nanti lebih berisiko terkena diabetes, kena cancer, ya, kena penyakit-penyakit kardiovaskular itu hanya karena makanan kita yang tidak baik pada saat kita hamil. Ya, itu Anda harus melakukan edukasi yang baik pada ibu hamil karena ternyata apa yang ibu makan itu nanti efeknya sangat-sangat panjang sampai anaknya nanti dewasa sampai dia kemudian tumbuh dewasa. Ya, slide berikutnya. Nah, ini fase yang ketiga adalah fase pada 6 bulan sampai 24 bulan. Ini pada fase di mana ibu itu harus memberikan ASI dan juga kita harus melakukan edukasi tentang bagaimana menyiapkan MPASI yang baik. Ya, slide berikutnya. Nah, ini mungkin terakhir ya, kita menyampaikan tentang program Kemenkes untuk masa sebelum hamil. Ini perlu diketahui oleh para calon SPOG dan juga dokter umum, karena nanti kita biar sinkron, kita tahu program yang harus yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan asuhan masa sebelum hamil ini. Slide berikutnya. Ya, ini adalah program dari Kemenkes ya. Kemenkes itu mempunyai 2 sasaran. Sasaran Jatim dan juga sasaran pasangan usia subur. Apa yang dilakukan? Nanti dilakukan screening. Apakah dia itu layak hamil? Pertama ingin hamil dulu atau enggak. Kalau dia ingin hamil, maka dia harus dinyatakan layak dulu untuk hamil. Nah, bagaimana kita melakukan screening untuk layak hamil? Sebenarnya ada program yang namanya Kescatin. Itu suatu program ini ya, aplikasi di mana sebenarnya sebenarnya ini sasarannya pertama memang ke Catin ya, tetapi ini juga nanti akhirnya harus menyasar pada pasangan usia subur. Jadi pada program aplikasi Kescatin itu kita bisa pasangan yang menikah itu suatu aplikasi untuk ini dia mengisi apakah dia punya faktor risiko untuk terjadi misalnya ini ya kehamilan yang berisiko. Nah, itu nanti setelah dinyatakan dari screening itu layak atau tidak layak, maka kalau layak dia boleh hamil, kalau tidak layak berarti dia harusnya kalau belum layak berarti dia harus memakai KB, ya memakai KB kalau dia memang belum layak hamil. Ya, slide berikutnya. Nah, ini program aplikasi Kescatin itu. Ya, nanti mereka yang mengisi itu bisa kadernya, bisa pasangan usia subur atau pasangan yang mau menikah. Nanti dia di screening, nanti ini masuk server, jadi mirip-mirip pencatatan kematian ibu, ya itu. Kemudian nanti dari puskesmas nanti akan mendata, oh dia layak
hamil atau tidak, yang tidak layak hamil ini harusnya kemudian masuk program tadi, misalnya dia punya diabetes, punya hipertensi, maka dia akan ditata laksana sesuai penyakit yang diderita. Ya, slide berikutnya. Ya, Dokter Sinta, waktunya kurang 2 menit. oh ya, terima kasih Dokter Tritia. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Sebenarnya ini apa Anda bisa download di ini ya, aplikasi Google ini. Ya, slide berikutnya. Ya. Ya, slide berikutnya. Ya, sama sebenarnya sama semuanya. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dokter Sinta atas paparan yang semakin memperjelas kita ya sebagai dokter spesialis kebidanan kandungan bahwa tugas kita sekali lagi sudah ditekankan tadi tidak hanya merawat pasien obstetri ya, tetapi dari sisi yang lain lebih luas lagi kita harus mempersiapkan calon-calon ibu hamil kita ya yang akan nantinya akan melahirkan generasi penerus bangsa kita. Nah, dari sana sebenarnya intervensi sebagai dokter spesialis kebidanan itu sangat bisa mengambil peran ya lebih jauh sehingga nantinya yang kita harapkan sama-sama di tahun 2045 yang dianggap adalah menelurkan generasi emas dan bonus demografi ya untuk negara kita, negara Indonesia, diharapkan benar-benar kita juga bisa berperan aktif untuk mengantarkan sekali lagi generasi penerus yang memiliki kesehatan yang baik ya, dengan tentunya bisa bersaing, tidak hanya di tingkat regional, ya, nasional, regional, bahkan internasional. Saya kira itu kesimpulan singkatnya. Kita lanjutkan untuk pemateri yang keempat, Dr. Hasto Wardoyo. Selamat siang, Dr. Hasto. Kita akan segera meminta Selamat siang. Assalamualaikum. ya sehat selalu, Dokter. Mohon izin untuk Sehat. menyampaikan CV Dr. Hasto dulu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, beliau Dr. Hasto Wardoyo, Dr. honoris causa dengan subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, spesialis 2 pendidikan terakhir jurusan fertilitas endokrinologi reproduksi Fakultas Kedokteran FKK UGM ya. Dengan berbagai macam penghargaan, beliau sangat berprestasi. Best Smart Governance kategori Smart Regency ya, untuk Third Indonesia Smart Nation Award tahun 2018, penghargaan dan apresiasi untuk kepala daerah yang sangat berperan dalam pembatasan peredaran tembakau dari WHO, penganugerahan gelar doktor honoris causa dalam bidang teknologi dan pemberdayaan masyarakatnya vokasional dari UNY, dengan riwayat pekerjaan yang luar biasa, Kepala Puskesmas di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur tahun 90, kemudian Kepala Puskesmas juga ya di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur tahun 91, Kepala Puskesmas Lok Tuan Bontang, Kabupaten Kutai Utara, Kalimantan Timur 1994. Kemudian Ketua Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Opjin KKU UGM tahun 2018 sampai 2011. Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung RSUP Sarjito. Kemudian Bupati Kulon Progo tahun 2011 sampai 2016 dan 2017 sampai 2019. Dan jabatan terakhir beliau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN tahun 2019 sampai 2024. Sangat berkompeten untuk menyampaikan materi kita selanjutnya ya untuk serba-serbi mengenai prakonsepsi dan bagaimana upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting secara nasional. Kami persilakan Dr. Hasto untuk memulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tritia, Prof. Hakimi, Dr. Irwan, Bu Deti, dan Mbak Sinta, dan semua yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan materi, waktu yang singkat saya manfaatkan sebaik-baiknya. Memang sebetulnya kita ada suatu tekanan yang kuat untuk supaya kita itu bisa berubah ya, karena
Kita tahu bahwa di tahun 2030 kita punya tanggungan SDGs yang harus tercapai. Sementara itu ada tekanan juga dari sisi bonus demografi harus dimanfaatkan dan juga kunci dari suksesnya kita semua dalam arti bangsa dan negara adalah kualitas SDM dan di dalamnya tidak bisa lepas dari masalah stunting, kemudian juga masalah malnutrisi dan juga masalah-masalah yang lain tentunya. Nah, saya akan sampaikan di sini kenapa stunting itu penting karena Ibu Bapak sekalian, kita harus menyadari semua bahwa kesempatan bangsa kita untuk bisa keluar dari jebakan middle income trade itu adalah puncaknya di 2020, di mana di 2020 ini dependensi rasio jumlah penduduk yang produktif dibandingkan yang tidak produktif itu setiap 100 orang yang bekerja hanya memberi makan 44 orang. Jadi kalau mau kaya, mau sejahtera, mau keluar dari jebakan middle income trap, keluarlah di puncak 2020. Karena setelah itu kita sudah berat, terlalu banyak tanggungan orang tua. Sehingga hati-hati ketika tahun 2035 kita sudah mendekati angka 50, dalam arti setiap 100 orang harus menanggung orang 50 yang makan dan harus ditanggung maka berat. Ya. Dan ini terkonfirmasi dengan data World Bank, hampir sama. Puncaknya Indonesia, jaya-jayanya Indonesia untuk menjadi hebat adalah 2020. Tapi sayangnya kualitas SDM kita belum hebat. Itulah yang membuat kita itu harus selalu menyadari. Sedangkan sekarang ini kita ada di titik balik, ada di turning point, di mana kita ini kemarin-kemarin usia total fertility rate terus turun dan bagus. Kemudian angka ketergantungannya juga turun, artinya setiap 100 orang hanya memberi makan orang sedikit. Tapi sebentar lagi kita akan naik menjadi era di saving, sulit untuk nabung, yaitu beban negara terlalu berat, angka aging population terjadi dan juga angka ketergantungan tinggi. Dan itulah siklus hipotetik ya. Jadi ada life cycle hipotetik di mana bangsa kita itu dari di saving, kemudian total fertility rate-nya turun, jumlah anaknya turun dan di situ terjadi replacement level fertility dengan TFR 2,1. Ingat, ini masa ini tidak lama. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik karena kualitas SDM-nya buruk, maka kita akan segera masuk ke era berikutnya dengan ancaman krisis bonus demografi. Sehingga kalau one time demographic gift tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, maka kita itu akan terjebak di dalam kemiskinan. Jangan sampai kita ini growing old before growing rich ya. Ini yang diwanti-wanti betul oleh semua bangsa, semua negara. Jangan sampai negara kita menjadi growing old before growing rich ya. Ini penting sekali. Satu ilustrasi katakanlah di negara lain ya, seperti katakanlah di Jepang misalnya begitu, kita lihat bahwa dependensi rasio kita ini puncaknya sebetulnya 2020-2030 ini dengan angka 44 ya. Ini kalau kita lihat di Jepang misalkan gitu ya, itu dia puncaknya itu di tahun 1950. Dan Indonesia mirip dengan Jepang, proporsi penduduknya itu tahun 2010. Dan Jepang itu 20 tahun berikutnya keluar dari jebakan middle income trade. Tahun 1970, Jepang sudah menjadi ekonomi dunia juara 3 ya. Lah kita harusnya 2020 itu tambah 20 tahun 2030 harusnya kita jaya. Tapi apakah kita bisa jaya? Itu saya kira berat ya. Karena Jepang dengan pendapatan ya PDB-nya 17.475 US dollar waktu itu dan Korea juga tahun 2000 sudah keluar dari jebakan middle income trade, Hong Kong tahun 1982. Kita ini baru mencita-citakan ya untuk punya pendapatan 14.000 sekian itu tahun 2035 itu. Jadi kan jauh sekali ya. Jadi sekarang kita masih 3.583. Jadi inilah kenapa kita itu penting sekali untuk merespon tentang stunting karena memang kualitas SDM sangat tergantung dari stunting. Ketika kualitas SDM bagus, kita masih punya PR, yaitu harus menabung, harus bekerja, harus menabung, harus investasi dan harus menyerap tenaga kerja
perempuan harus diberdayakan, baru kita itu bisa mengatakan kita akan menjadi negara maju. Sehingga ketika kita sekarang EQ kita 78,49, ini juga gara-gara karena stunting kita masih tinggi, hingga kita di urutan 130 dari 199 negara. Nah, kemudian jelas nyata secara teori bahwa banyak sekali yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi stunting dan juga brain development ini adalah nutrisi. Bu Deti, terima kasih sekali tadi sudah banyak menyampaikan tentang mikronutrien dan sebagainya, tapi hampir separuhnya ini kan banyak kaitannya dengan nutrisi. Sehingga hari ini kita bicara tentang stunting. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, dunia itu mengukur kualitas SDM itu dengan Human Capital Index. Ya, Human Capital Index sedikit lebih maju, lebih dekat dibandingkan dengan Human Development Index. Ya, lebih dekat dengan manusianya itu sendiri. Dan ternyata Human Capital Index itu variabel-variabel yang menentukan salah satunya adalah stunted, ya. Di samping juga ekspektasi pendidikan dan juga probabilitas untuk survive untuk usia sampai 5 tahun itu. Nah, oleh karena itu saya kira kualitas SDM ditentukan oleh Human Capital Index. Seberapa seorang manusia itu bisa memberikan daya ungkit terhadap satu populasi, satu lembaga yang dia bekerja, itu tergantung seberapa Human Capital Index-nya. Ya, oleh karena itu kita ini penting sekali indikator Human Capital Index, ya. Dan kalau kita lihat, memang stunting itu memberikan dampak defisit, dan data terkini stunting adalah besarnya 21,05, ya. Jadi saya kira ini data yang terakhir, data yang di akhir 2023, kita akhir 2024, insya Allah ada data lagi, kita punya target 18%. Ya, memang WHO mengendaki di bawah 20%. Ya. Karena stunting masih tinggi di atas 20%, maka kalau kita diukur high scale, maka kita jauh sekali, juga masih ketinggalan itu, ya, dibandingkan negara lain, ya. Kalau kita diukur medium scale-nya kita lumayan, sehingga kita ini dengan stunting yang masih tinggi, akhirnya kita kalau jadi pembantu rumah tangga ya juara lah, kira-kira begitu. Tapi kalau skill-skill yang lainnya kita mohon maaf masih ketinggalan. Nah, oleh karena itu program pemerintah, kemudian kita punya 5 pilar, ya, yang kita kerjakan secara terus-menerus dengan 9 indikator spesifik dan 11 indikator sensitif. Ya, tadi Bu Deti atau Mbak Sinta sudah menyampaikan bagaimana ada faktor-faktor spesifik, di antaranya adalah seperti katakanlah anemia, kemudian kek, kemudian remaja putri dapat tablet tambah darah. Ini adalah capaian-capaian terakhir yang barangkali bisa menjadi referensi untuk kita kira-kira mau berusaha dari sisi yang mana. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ini adalah PR kita, mana yang rendah, mana yang tinggi. Saya kira kita bisa mengetahui dari data ini, ya. Kemudian yang sensitif memang masih berat, ya. Tadi water sanitation ini saya kira penting. Tadi Bu Deti juga sudah sampaikan air yang layak dan seterusnya. Kemudian juga catin dan seterusnya, ini menjadi bagian-bagian yang faktor sensitif. Masih banyak yang kita perlu berjuang, saya kira indikator 7, indikator 9, kemudian indikator 11, ini termasuk stop buang air besar, sembarangan, dan sebagainya, saya kira bagian-bagian yang penting, ya. Yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, program strategi, tadi sudah kita sampaikan ada 5 pilar, ya. Pilar pertama itu memang bagaimana, ya, membangun katakanlah komitmen yang kuat dari para kepala-kepala daerah. Kemudian pilar keduanya itu kita harus bisa membangun edukasi, kemudian share informasi dan seterusnya. Dan kemudian pilar ketiganya itu membangun konvergensi. Dan kemudian pilar keempatnya penyediaan makanan dan seterusnya. Dan pilar kelima itu jangan lupa juga ada pendataan dan seterusnya. Itu saya kira hal-hal yang penting yang memang terus kita kembangkan melalui penguatan pilar-pilar tersebut, ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, memang strategi penguatan satu data, bagian dari pilar 5 harus kita lakukan. Maka pendataan itu menjadi bagian evaluasi yang sangat penting. Kita dari data yang ada di BKKBN punya data satu keluarga. Dan data satu keluarga BKKBN itu dipakai oleh
kementerian lembaga yang lain, dari Kementerian PU, Kementerian Menko, PMK, dan juga dipakai untuk Kementerian Dalam Negeri dan semuanya. Sehingga ke depan akademi atau perguruan tinggi kerjasama dengan BKKBN sangat baik ya. Yang terakhir, tadi sudah banyak disebut bagaimana prekonsepsi itu lebih penting ya. Jangan pre-wedding terus saja. Data kami tahun 2023 ini yang masuk melalui LC Mail. Jadi di BKKBN punya elektronik siap nikah siap hamil. Alhamdulillah yang melapor sudah cukup tinggi secara real time. Ini data bisa kita lihat yang terlalu muda, terlalu tua. Tahun 2023 aja yang terlalu tua 5,9%, yang terlalu muda 12,3%. Kemudian ini data katakanlah eh, yang masuk indeks massa tubuh tadi disampaikan juga yang ternyata terlalu kurus masih 14,5%. Ini dari 1.666.000 ya. Kemudian yang eh, ini yang anemia ya, ini data terakhir 2023 ya. Yang anemia sedang itu dari yang memasukkan data yang periksa darah, itu dari yang periksa darah itu yang anemia masih 28,1%. Tapi dari seluruh populasi yang nikah, itu yang anemi 19,3%. Di BKKBN ada data by name by address-nya. Sehingga kalau suatu saat akan riset untuk intervensi terhadap anemi, kita siap datanya. Ya. Kemudian ini juga masih LC Mil yang kek, yang lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm. Masih cukup banyak, Ibu Bapak sekalian, ada 22,9%. Maka Bu Sinta terima kasih tadi kalau lingkar lengannya kurang, belum memenuhi syarat, ya tolonglah tidak ambil dulu, mungkin pakai KB dulu. Ada 140.163 orang, by name by address ada yang nikah tapi lingkar lengannya kurang dari 23,5. Yang ini tentang usia ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan, yang terlalu muda masih ada 10,6%. Kemudian indeks massa tubuh tahun 2024 juga ini data yang tahun 2024 kemarin sampai Juni juga masih 14% yang terlalu kurus. eh, Hampir data ini hampir sama angka-angkanya, jadi belum banyak tren penurunan. Oleh karena itu, saya kira data-data ini harus dimanfaatkan teman-teman yang di perguruan tinggi untuk melakukan intervensi. Ini sama saya kira di tahun 2024 menunjukkan yang anemi, yang nikah kemarin terlapor sampai Juni sebanyak 745.033 orang yang ngisi secara online kepada BKKBN melalui LC Mail, dan yang anemia bisa dilihat di sini 20,3% ya. Kemudian ini yang kek masih tahun 2024 juga datanya ada, by name by address ada. Saya mencoba kemarin ke Aceh, daerah yang cukup tinggi. Ternyata di sana keknya wah luar biasa. Ini 41% itu. Catin di sana itu masih kek gitu ya. Kemudian yang anemi ada 10% tambah 5% ya 15% ya. Kemudian yang terlalu muda ya tidak terlalu banyak dan kurus. Tapi keknya tinggi. Jadi barangkali kemarin kami kerjasama dengan UTU juga, Universitas Teuku Umar, untuk melakukan treatment ini. Terima kasih tadi dari Bu Deti kalau nggak salah ya, yang menghubungkan antara BMI dengan bagaimana stunting, output stunting. Saya kira kita bisa ke Aceh, ke NTT, Bu Deti, untuk melihat body mass index-nya mereka, karena memang rendah-rendah betul ya. Dan saya coba juga untuk DIY ya. DIY ini yang rajin mengukur itu. Kulon Progo alhamdulillah ini tempat saya 100% ya. Sleman masih 42% gitu. Gunung Kidul dan seterusnya ini datanya ada, nanti kalau mau riset di POGI atau di Opjin. Dan kemudian di DIY ini kemarin tahun 2023 sampai Desember dari Januari ada 13.997 yang menikah dan mengisi dan periksa periksa darah dan seterusnya. Tetapi yang periksa darah baru 20.000, data pernikahan berdasar SIMKAH Kemenak itu 20.108. Yang mau periksa dan ngisi aplikasi 13.997. Nah ini lihat saja yang kek ya, lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 itu 27,7%. Ini DIY, jadi mungkin nggak usah jauh-jauh. Mungkin ini bisa menjadi laboratorium riset bagi teman-teman di Opjin, di DIY, dan terutama yang teman-teman Opsos dan juga nutrisi Bu Deti ya. Ini saya coba lihat di kota Yogyakarta.
di kota Yogyakarta juga sampai data yang saya ambil dari Januari sampai 31 Desember 2023 eh, itu yang nikah 1.629, kemudian yang ngisi LC-Mail 1.132. Ternyata dari 1.132 ini yang kek itu ada 22,9%. Ini di tengah kota loh, di tengah kota Yogyakarta. Dan ini by name by address-nya ada, ya. Makanya Prof Hakimi tadi bagus sekali slide-nya, izin Prof, ini kami kutip bahwa number needed to treat, saya kira untuk pranikah juga cukup serius, cukup tinggi, perlu diperhatikan. Terima kasih Prof Hakimi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak pada stunted saja yang kemudian dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan atau perkembangan. Karena ternyata hasil penelitian di Lombok yang baru saja direview, itu ternyata yang stunting tetapi pertumbuhannya terganggu secara umum, maaf perkembangannya terganggu secara umum hanya 63%. Tetapi yang tidak stunted, yang normal, tapi terganggu itu bisa tinggi juga ya. Kemudian yang terganggu komunikasinya, yang stunting hanya 27%. Yang tingkah laku sosialnya terganggu perkembangannya hanya 32% dari yang stunted. Yang motorik kasar, motorik halusnya terganggu, yang tertinggi adalah motorik halus yaitu 47%. Jadi tidak mesti yang stunted itu adalah perkembangannya terganggu. Oleh karena itu pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Ya, kita jangan terjebak ke sana. Karena kalau kita lihat di sini normal, tingginya normal, tapi perkembangannya normal ada 34,7%. Kemudian yang stunting tapi perkembangannya normal itu ada 11,4%. Yang normal tingginya tapi hati-hati ini delay developmentnya ada 34%. Ngeri juga ya. Jadi rupanya kalau kita fokusnya pada delay development, maka hati-hati. Stunting bukan satu-satunya yang untuk mengukur perkembangan, makanya indikator stunting untuk nasional itu penting. Jangan hanya mengandalkan indikator stunting yang internasional. Saya kira growth chart untuk nasional itu growth chart untuk nasional penting untuk dibuat bersama, jangan mengandalkan internasional growth chart ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.